Pemirsa, dialog JAK Forum tentang Capres dan Cawapres akan kembali dan saya akan bertanya ke Pak Emrus. Baik. Apa komentar Bapak tentang seberapa milenial itu? Oke, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan? Seberapa milenial dalam pengertian jumlah ya, kuantitatif. Ya. Memang milenial ini menentukan siapa presiden kita yang akan datang nanti, jumlah itu, karena 51% lebih gitu ya. Tentu para partai politik, para kandidat, calon presiden, mampukah mereka meraih keinginan mereka, kemilenialan mereka, kebutuhan mereka. Di situ jadi persoalan. Jadi oleh karena itu, di samping saya sebut saya tadi itu adalah katakanlah program gitu ya, juga gimmick-gimmick yang juga bisa digunakan dengan gaya milenial. Tapi kita bicara saja tentang program gitu ya. Karena saya mahasiswa saya kan termasuk kelompok milenial. Yang mereka impikan itu adalah bagaimana mereka bisa mengekspresikan kreativitas mereka. Bagaimana mereka bisa terjun ke dunia usaha di bidang milenialnya. Jadi ini yang sampai sekarang belum terjawab oleh teman-teman dari partai politik maupun para kandidat itu. Oleh karena itu saya pikir kita masih menunggu, atau para milenial masih menunggu, karena menurut penelitian itu di survei saya melihat mereka masih berada di swing voter. Masih menunggu itu. Jadi yang memberikan jawaban elektabilitas itu umumnya tidak milenial. Sehingga mereka mayoritas belum menentukan pilihan. Oleh karena itulah teman-teman partai politik, para kandidat harus memperhatikan itu kalau mereka ingin menang di dalam pemilu yang akan datang. Tentunya dengan janji-janji yang rasional, yang juga bisa dijelaskan dari bagaimana skema pembiayaan daripada program yang ditawarkan kepada mereka. Karena misalnya katakanlah hanya sekedar memindahkan dari pos A ke pos milenial misalnya, itu saya pikir bukan pemimpin. Dia harus berani mengemukakan program-program baru khusus untuk milenial, tetapi sumber pendananya tidak memanfaatkan, hanya memindahkan. Kalau hanya memindahkan, saya kira kita pun bisa jadi presiden. Tapi bisakah itu dilakukan oleh presiden yang akan datang? Calon-calon presiden, kalau itu dilakukan, saya kira milenial akan merespon. Misalnya, sumber-sumber keuangan kita misalnya bisa nggak di stop katakanlah korupsi yang di pertambangan. Bukankah Pak Mahfud MD andaikan tidak ada korupsi di pertambangan, 10 juta per bulan per individu rakyat Indonesia bisa diperoleh. Artinya bagaimana presiden yang akan datang bisa menutup lubang-lubang ini sehingga biaya untuk kaum milenial bisa tertutupi. Jadi kaum milenial ini kan sangat rasional. Oh, betul juga. Nah, kalau program itu bisa dilakukan dan sumber pendanaannya dilakukan, dan tentu tahapan-tahapan pembangunan dilakukan per triwulan, per semester. Jadi tidak merupakan suatu program yang katakanlah abstrak, yang konseptual. Misalnya kita akan bangun katakanlah startup, gitu. Dia harus jelaskan startup itu berapa yang kita bangun setiap provinsi misalnya. Bagaimana pembiayaannya, bidang apa yang startup yang bisa dibangun. Jadi harus disusun secara operasional sehingga kaum milenial itu akan menjatuhkan pilihannya kepada kandidat presiden tersebut. Demikian. Oke, Pak Eriko, tadi ada saran, ada sekaligus juga kritik ya bahwa sampai saat ini masih sibuk dengan arah koalisi dan sebagainya. Belum ada satu narasi-narasi dan arah yang kemudian akan menggugah kaum muda untuk berpolitik, tidak apolitis, bahkan mungkin mendorong mereka untuk segera menentukan pilihannya. Tanggapan Bapak seperti apa? Justru Kang Tian, itu yang sudah disampaikan Mas Ganjar, dan Mas Ganjar yang mendahului dalam hal itu, bahwa beliau menyampaikan program-program itu jangan hanya berupa di angan-angan, jangan berupa hanya di wacana, jangan berupa hanya di mimpi-mimpi, tetapi harus jelas. Beliau menyebutkan dengan jelas namanya nano targeting. Jadi target itu sampai hal yang sekecil-kecilnya dan betul-betul detail. Dan itu yang dipersiapkan sebenarnya programnya. Kenapa? Sekarang memang belum waktunya untuk menyampaikan tersebut. Karena yang paling utama sebenarnya kan adalah bagaimana strategi di dalam mempersiapkan semua hal ini dengan baik. Termasuk nanti apa yang disajikan untuk generasi milenial. Sebenarnya simpel, Kang Tian, bagi kita semua juga, bahwa generasi muda ini, generasi Y dan Z ini, bukan hanya terhadap penentuan kemenangan, tetapi ini akan terlihat dari partisipasi politik Pak Emrus. Begitu juga Mas Soleh. Partisipasi nanti di dalam TPS itu, kalau selama ini Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Kurang lebih sekitar 70, dari awal 60 sampai ke 70, bahkan 70 lebih. Nah, kalau ini nanti bisa tembus lebih dari 80% partisipasi nanti yang memilih, itu berarti generasi muda, generasi Y dan Z itu adalah berpartisipasi dengan aktif. Kalau di bawah itu, berarti mereka tidak secara keseluruhan. Ya, angka tepatnya sesuai dengan yang disampaikan KPU itu 54,65% jumlah mereka yang ada ini. Nah,
Ini kita lihatlah nanti. Nah, disinilah tugas kami mempersiapkan sebagai tim pemenangan Mas Ganjar, diskusi juga dengan Mas Ganjar, dan nanti dengan calon wakil presidennya seperti apa. Kalau kami tidak hanya berbicara Kang Tian program 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun Mas Ganjar atau 10 tahun, tidak seperti itu. Kalau dari PDI Perjuangan bersama juga dengan kerjasama dengan Perindo, P3, dan Hanura, ingin ini namanya kalau di zaman Bung Karno disebut pembangunan nasional semesta dan berencana. Identitas program jadinya ya. Yes, artinya program ini jangan cuma 5-10 tahun RPJMN atau apa, tapi 50 tahun, 100 tahun ke depan Indonesia ini seperti apa. Karena coba kalau kita lihat, betul yang tadi disampaikan oleh Pak Emrus, justru generasi muda sangat penting sekali terhadap yang namanya akorupsi ini, jangan sampai korupsi. Alam Indonesia yang demikian kaya ini, itu bisa tidak menjadi berkah kalau itu dimanfaatkan tidak dengan baik. Nah, yang paling penting justru apa? Mempersiapkan sumber daya manusianya untuk mengelola ini. Sebenarnya Bung Karno sudah mempersiapkan itu, menyekolahkan dulu generasi muda ke luar negeri, tidak membuka katakan hutan-hutan dan lain-lain. Itu kan zaman era Orde Baru. Pada saat itu Bung Karno belum ingin membuka itu. Setelah mereka kembali dan menguasai secara ilmu dan sudah matang, disitulah baru kita membuka kesempatan itu. Nah, ini sekarang sudah terjadi. Tentu ini harus diperbaiki lebih lanjut ke depan. Nah, Mas Ganjar inilah mempersiapkan ini bersama tim kita secara detail. Apa yang nanti dilakukan bukan hanya misalnya dalam bentuk wacana, nanti memberi makan semua. Terus bagaimana? Apakah hal lain tidak juga penting dikerjakan? Seperti tadi disampaikan Pak Emrus, apakah dananya hanya sekedar memindahkan dari pos B ke pos A? Bukan begitu. Tetapi bagaimana ini mencari sumber-sumber pendanaan baru tadi dengan mencegah yang namanya korupsi, dengan mengaktifkan semua hal yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia. Kemudian juga sebenarnya dengan vokasi-vokasi nanti, ini sudah saya buka sedikit banyak. Artinya dunia sekarang sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia, Pak Emrus, Mas Soleh. Bahkan namanya Jerman itu membutuhkan 1 juta tenaga kerja. Untuk apa? Di bidang-bidang yang mereka memang tidak bisa lagi mengisi itu. Dan kita punya manpower ya. Kita punya kalau manpower nanti hanya laki-laki. Kita punya tenaga kerja yang siap. Tetapi seperti apa kesiapannya? Kan ini yang perlu supaya value-nya juga sangat baik begitu. Oke. Boleh sedikit tanggapi tentang apolitik? Silakan. Boleh ya. Baik, saya kira saya tidak setuju kalau dikatakan generasi muda apolitik. Karena mereka juga sangat peduli dengan politik. Cuma kita harus jabarkan politik itu apa. Tetapi politik dalam konteks filosofis, konseptual dan teori mereka tidak begitu memperhatikan. Tetapi dalam konteks keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan, itu kan politik. Bukankah pengertian kata politik itu awalnya, historikalnya adalah mengambil kebijakan di kota untuk kesejahteraan rakyat. Ketika generasi muda ingin sejahtera, itu politik juga. Nah, oleh karena itu sejauh mana para kandidat kita ini atau partai politik ini menawarkan suatu program-program yang bisa mensejahterakan mereka, itu politik juga, kan begitu. Dan mereka menunggu itu yang pertama. Ya, tadi konteks apolitis itu ketika partai politik tidak merilis isu yang memang relevan dengan. Betul. Sebenarnya konteksnya. Jadi mereka menunggu kok. Baik, kita lanjutkan Pak Emrus dan Bapak-Bapak. Diskusi ini akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut.